Dewa medis terkuat. Bab 119 kamu hanya sampah. Jasad Park Sanxia dibuang ke kaki Park Dahai dan lainnya seperti sampah ikan asin. Mata Park Sanxia terbuka lebar seperti gelembung ikan, dan Park Dahai dan yang lainnya hampir takut untuk buang air kecil. Semua orang menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantung mereka yang berdebar kencang, tetapi itu tidak mudah. Dewa bela diri, di tangan Xiao Chen, bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Orang ini benar-benar mesum. Setelah membuang mayat Pu Sanxia, Xiao Chen menyeka darah dari tangannya dan berkata dengan tatapan dingin. Sekarang, apakah aku perlu membuang-buang kata lagi denganmu? Semua orang gemetar, kau menatapku, aku menatapmu. Tatapan mata masing-masing dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan yang amat sangat. Melihat mereka ragu-ragu, Xiao Chen mendengus dingin, menghentakkan kakinya keras-keras, dan tekanan luar biasa tiba-tiba menekan. Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Setelah teriakan pelan ini, beberapa dewa perang yang tersisa semuanya terpental hidup-hidup, dan organ-organ dalam komandan Korea itu terguncang berkeping-keping di tempat, dan dia mati dengan darah muncrat keluar. Sampai saat kematiannya, dia tidak pernah memikirkan mengapa Xiao Chen begitu kuat. Wah, negeri Yan punya monster seperti itu. Faktanya, orang Korea sendiri picik. Pendidikan yang mereka terima membuat mereka berpikir bahwa mereka sebanding dengan negeri Yan, atau bahkan lebih baik. Tetapi kenyataannya, Goryeo sungguh rentan di hadapan negara Yan, mereka hanyalah sampah. Bahkan tanpa Xiao Chen, negeri Yan masih memiliki penguasa yang lebih banyak dan lebih kuat yang dapat dengan mudah menempatkan Goryeo dalam masalah. Beberapa dewa bela diri merasakan organ dalam mereka bergejolak. Bahkan setelah mereka memuntahkan seteguk darah, aura di tubuh mereka masih terpengaruh oleh efek serangan Xiao Chen, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka benar-benar pingsan. Tak seorang pun dapat mengalahkan orang ini. Setidaknya di sini, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dewa bela diri Goryeo Han Yuanxi menggertakkan giginya dan mengancam. Jika kau ingin kami memotong salah satu lengan kami di Goryeo tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Terutama guru seni bela diri Goryeo kami, dia pasti akan membunuhmu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Bising. Xiao Chen mengangkat tangannya dan cahaya pedang sepanjang 1000 meter menebas ke bawah. Pedang yang tak tertandingi itu menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara saat ia menebas. Kecepatan pisau itu berada di luar pemahaman seorang dewa bela diri. Di depan pisau itu, semua orang yang hadir hari ini adalah semut. Han Yuanxi menyesalinya, dia tidak punya cara untuk menghindari tindakan ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pisau itu jatuh di kepalanya, dan kemudian kesadarannya hancur berkeping-keping. Saat bila pedang itu jatuh, tanah pun retak, meninggalkan jurang yang amat besar, selebar lebih dari 10 meter, sedalam 20 meter, dan sepanjang 10.000 meter. Han Yuanxi adalah dewa bela diri yang bermartabat, tetapi tidak ada sedikit pun jejak tulangnya yang tersisa. Deru di bumi belum berakhir dan debu belum mengendap, tetapi Park Dahai segera memotong salah satu lengannya. Ah! Dia berteriak, wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Sekalipun sudah mencapai alam dewa bela diri, rasa sakit di sekujur tubuh tidak dapat dikurangi. Sebaliknya karena persepsinya lebih sensitif, tubuh akan lebih sakit. Dengan dia yang memimpin, para dewa perang lainnya tidak lagi berani membuang waktu mereka dan segera memotong salah satu lengan mereka. Melihat pemandangan ini, jantung Yu Wuxian dan dewa bela diri negara Yan lainnya berdebar kencang. Xiao Chen, dia benar-benar melakukannya. Dengan kekuatannya sendiri, dia membuat para dewa perang ini seperti anjing, tidak berani melawan sedikit pun. Potong saja salah satu lenganmu. Ya Tuhan, orang ini bukan manusia. Namun tak lama kemudian, mereka menjadi bersemangat. Karena Xiao Chen adalah orang Yan. Ada hal kedua. Xiao Chen masih menolak membiarkan Pu Dahai dan yang lainnya pergi begitu saja. Semua orang langsung berbicara. Kami akan menelepon sekarang juga dan meminta seseorang mengirimkan kepala Park Seng-nam kepadamu. Aku beri waktu setengah jam. Dalam waktu setengah jam, jika kau tidak melihat kepalanya, hal yang sama akan terjadi pada kepala kalian. Semua orang menciut dan segera menelepon. Omong kosong, mereka tidak ingin mati demi Park Seng-nam. Belum lagi mereka sudah berada di level dewa bela diri, meski mereka hanya manusia biasa, mereka tidak akan rela melakukan hal itu. Di sisi lain, Park Seng-nam telah kembali ke keluarganya. Meski seluruh tubuhnya dipenuhi debu dan kotoran, dia tampak sangat bangga dan sangat santai. Akhirnya kembali. Dengan begitu banyak master yang menghalangi Xiao Chen,
tidak mungkin dia bisa datang ke sini. Hehehe, kamu tidak perlu takut lagi pada apapun. Xiao Chen sialan ini, dia begitu ganas sampai-sampai aku terkejut. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Bukankah aku melarikan diri? Ketika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan pergi ke negara Yan dan membunuh keluarga dan teman-temanmu. Aku akan memberitahumu apa konsekuensinya jika menentang tuan muda ini. Sialan. Dasar bajingan. Setelah jeda sejenak, dia meregangkan pinggangnya dan berkata dengan ekspresi puas. Zizi, keren banget. Nanti, aku harus cari cewek dari girl group dan bersenang-senang. Ayo kita rayakan dengan baik-baik. Hehehehe. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok prajurit Goryeo bergegas masuk dari pintu. Melihat mereka, Park Seung-nam tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang ini datang menemuiku? Tepat ketika dia sangat bingung, para prajurit telah tiba di depannya. Apakah kamu Park Seung-nam? Park Seung-nam mengangguk. Ya, itu aku. Apa yang terjadi? Rumput. Prajurit Goryeo menendangnya tepat di wajahnya dan menjatuhkannya ke belakang sofa. Aduh. Park Seung-nam menjerit kesakitan dan tampak bingung. Sebelum dia bisa bereaksi, dua orang lainnya mencengkeram lengannya. Bajingan. Apa yang kalian lakukan? Park Seung-nam meraung, tetapi orang lain semuanya tampak kedinginan. Beraninya kau bertanya kenapa? Kau tahu. Gara-gara kau, anjing bodoh, pasukan pertahanan pantai Goryeo kami hancur total. Puluhan martial saint tewas di laut. Bahkan 2 martial god tewas, dan 3 di antaranya lengannya patah. Dasar bodoh. Kau telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Goryeo. Apa? Park Seung-nam menjerit, menggigil, dan membasahi selangkangannya. Mungkinkah tentara negara Yan membantu Xiao Chen? Bodoh. Dia hanya satu orang. Dia pasti setidaknya dewa bela diri bintang 10, atau bahkan kaisar bela diri. Kaisar Wu. Kali ini, Park Seung-nam begitu takutnya sampai dia buang air besar. Kaisar Wu. Ya Tuhan, Xiao Chen mungkin benar-benar kaisar bela diri. Oh sial. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menyinggung Kaisar Wu. Dia benar-benar menyinggung Kaisar Wu. Pada saat ini, Park Seung-nam ketakutan setengah mati. Bab 120 kembali ke Jiangbei. Dalam keputusasaan, Park Seung-nam akhirnya terbunuh. Dia tidak pernah menyangka sampai ajal menjemputnya bahwa pilihannya untuk menyinggung Xiao Chen adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya seumur hidup. Kekuatan Xiao Chen telah melampaui imajinasinya. Di depannya, dia seperti seekor semut kecil di lautan. Dengan status yang begitu rendah, dia sebenarnya ingin menantang Xiao Chen. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tidak ada seorang pun di keluarga Park yang berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Bahkan dapat dikatakan tidak ada seorang pun di seluruh Goryeo yang berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Mereka hanya berdoa sekarang agar api tidak membakar mereka. Sebenarnya, menghadapi Xiao Chen, seluruh Goryeo ketakutan. Setelah melihat kepala Park Seung-nam, Xiao Chen akhirnya berhenti dan tidak lagi peduli dengan Gao Li. Ketika mereka melihat Xiao Chen berbalik, semua orang menghela napas lega. Mereka benar-benar takut kalau Xiao Chen tidak bahagia, dia benar-benar akan menghancurkan seluruh Goryeo. Xiao Chen akhirnya kembali ke Jiangbei. Saudara Shen Tianjun dan Shen Tianji keluar secara pribadi untuk menyambutnya. Mereka semua tahu betapa mengesankannya Xiao Chen ketika dia pergi ke Goryeo kali ini. Kedua lelaki tua ini tidak bisa tidak mengagumi Xiao Chen. Tuan Xiao, Anda akhirnya kembali. Xiao Chen mengangguk. Dia tidak terkejut dengan kemunculan kedua lelaki tua itu. Lagi pula, mereka juga salah satu dari 9 pasukan negara bagian Yan, dan 2 legiun lainnya pasti akan memberitahunya apa yang terjadi. Selama saya pergi, tidak ada hal tak terduga yang terjadi di Jiangbei, kan? Tidak, tidak. Setelah kau pergi, kami akan segera mengirim orang untuk melindungi Nona Xiao. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Xiao Chen mengangguk. Bagus. Terima kasih. Shen Tianjun segera menjawab. Tuan Xiao, Anda sangat sopan. Anda adalah pahlawan besar negara Yan. Wajar saja jika saya melakukan ini untuk Anda. Bagaimana saya bisa menerima ucapan terima kasih Anda? Satu hal adalah satu hal. Kau telah menolongku, dan aku akan mengingatnya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pulang dulu. Shen Tianjun dengan cepat berkata. Tuan Xiao, kami akan mengantarmu kembali. Tidak perlu. Aku bisa kembali sendiri, kalian pergi saja dan kerjakan pekerjaan kalian. Ya. Kedua pria itu membungkuk dan menjawab, tetapi Xiao Chen langsung menghilang.
Ketika dia muncul lagi, dia telah kembali ke vilanya. Kisah masih menunggu di atap, diam-diam, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali Xiao Chen. Di dalam ruangan, ada Su Ruoxue, tengah bermain game dengan Xiao Zi. Ketika mereka melihat Xiao Chen datang diam-diam, mereka tidak bisa menahan senyum. Xiao Zi merentangkan kaki kecilnya dan berlari cepat ke sisi ayahnya, memeluk kaki ayahnya dan enggan melepaskannya. Ayah, akhirnya kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Xiao Chen mengusap kepala kecilnya. Baik, sayang. Ayah juga merindukanmu. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok dan menggendong Xiao Zi. Pada saat ini, Su Ruoxue memaksakan senyum dan segera berkata, "Karena kamu sudah kembali, aku pergi dulu. Menginaplah dan makan malam bersama." Xiao Chen berbicara dengan ringan, tetapi tubuh halus Su Ruoxue bergetar. Dia membalikkan badannya dan menggigil sedikit. Matanya sepenuhnya merah. Bagus. Suara Su Ruoxue hampir bergetar saat mengucapkan kata-kata ini. Terus terang saja, dia tidak menyangka lagi akan berteman dengan Xiao Chen. Namun tanpa diduga, Xiao Chen benar-benar setuju untuk membiarkannya tinggal untuk makan malam. Ini berarti Xiao Chen telah memaafkannya. Kadang-kadang, ketika Anda sangat mencintai seseorang, Anda akan menjadi sangat rendah hati. Ada banyak orang seperti Su Ruoxue. Dia menyeka matanya dan segera pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Sebenarnya, dia tidak bisa memasak sama sekali. Tetapi dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Chen menghela napas dalam-dalam dan menurunkan Xiao Zi. "Sayang, bermainlah di sini sebentar. Ayah punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Bibi Ruoxue." "Oke." Xiao Zi sangat berperilaku baik dan manis. Setelah itu, Xiao Chen berjalan ke dapur dan datang ke sisi Su Ruoxue. Melihat Su Ruoxue mencuci sayuran dengan kikuk, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Su Ruoxue tampaknya dapat merasakan pikirannya, dan wajah cantiknya pun sedikit memerah. "Aku akan segera menyelesaikannya. Kau keluar dulu, aku akan mengurus ini." Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Jika aku serahkan semuanya padamu, aku takut kau akan membakar dapur." Wajah Su Ruoxue tiba-tiba memerah. Maaf. Aku tidak pernah memasak saat aku masih kecil, jadi aku agak kaku. Tapi jangan khawatir, aku baru saja belajar. Aku yakin aku bisa melakukannya dengan baik." Xiao Chen menggelengkan kepalanya lagi dan mengulurkan tangan untuk mengambil piring dari tangannya. "Biar aku saja, kamu pergi saja ke ruang tamu dan tunggu makan malam." Su Ruoxue tampak sedikit malu. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memasak bersama Xiao Chen, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memasak apapun. Sungguh memalukan. Dia tidak pergi, melainkan berdiri di pintu dapur, memperhatikan sosok Xiao Chen yang sibuk. Meski sosok itu terlihat sangat kurus, nyatanya, hanya ketika kau bersandar padanya, kau akan menyadari betapa kuatnya bahu itu. Untuk sesaat, Su Ruoxue benar-benar menatap dengan linglung. Keahlian Xiao Chen sangat bagus. Memasak semudah air mengalir, sangat sederhana. Pria seperti itu, yang mampu menguasai dunia luar dan wanita di rumah, adalah tipe pria yang diimpikan semua wanita, tetapi dia langka. Setelah beberapa lama, Xiao Chen tiba-tiba berbicara. "Kau tidak perlu bersikap seperti ini. Kau gadis yang sangat baik. Tidak perlu membuang waktumu untukku. Kau seharusnya lebih tahu daripada orang lain. Aku punya seorang putri. Aku juga punya istri sendiri. Aku telah memutuskan bahwa aku akan segera pergi dan membawanya kembali. Pada saat itu, pasti mustahil bagimu untuk muncul di rumah ini dengan mudah." Su Ruoxue tidak dapat menahan senyum pahit. Tentu saja dia mengetahui semua ini dalam hatinya. Dia sudah menebaknya sejak pertama kali mengetahui identitas Xiao Chen. Tetapi dia tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri sama sekali. Setiap kali dia meninggalkan Xiao Chen, hatinya merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Dia merasa kosong dan tidak nyaman. Dan sekarang, dia hanya perlu berdiri di sini dan melihat Xiao Chen dari jauh, dan dia akan merasa sangat bahagia. Jadi, terkadang cinta sungguh tidak adil. Bahkan dapat membuat orang menjadi sangat rendah hati, tanpa ego, atau bahkan hina. Namun tidak ada jalan keluar dari hal semacam ini, perasaan. Manusia tidak dapat mengendalikannya. Jika manusia dapat mengendalikannya, maka mereka tidak dapat lagi disebut manusia. Bersambung.